Bagian samping box ini dia juga mempromosikan produknya sendiri. Di sini ada housing metal. Kemudian kalau untuk gear sama asnya saya nggak tahu apakah dia ada official upgradean atau enggak. Kemudian di sini velgnya udah ada yang metal. Kalau kalian ada yang mau beli, terus ada kopel metal juga. Kebetulan untuk MN128 saya udah punya 3 warna. Jadi yang hitam ini yang paling beda sendiri. Dia bentuk pintunya itu nggak kayak gini. Tuh, dia kayak lebih terbuka, terus atapnya juga nggak ada. Kita dapat bumper depan sama ban untuk di belakang ini nih. Dapat busa juga. Kayaknya dulu saya nggak dapat busa deh. Nah, ini remote-nya. Sama semua remote MN128 sama basic MN82 dan lain-lain. Cuman kalau ada yang mau ngebinding ini ke MN78 juga cocok. Hanya MN78 dan MN128 yang bisa dibinding satu sama lain. Kalau yang MN128 yang khusus receivernya itu 3 channel. Kalau yang 6 channel nggak bisa. Ada yang unik, jadi kalau yang warna orange ini MN128 dia punya servonya warna merah case-nya. Untuk daya servonya sama aja kok. Jadi kalau MN128 itu kalau kena bentrokan dengan kecepatan tinggi itu dia tuh bunyinya kayak gitu tuh, kayak agak berisik. Untuk yang warna orange sih saya suka, cuman dia lebih ke apa ya, andaikan dia lebih gelap lagi nih lebih keren. Nah, untuk motor MN128 dia itu udah pakai motor 390. Ini udah cukup banget. Kalian apakah butuh upgrade apa enggak? Kalau aku sih tidak ya. Kalau kalian pengen yang lebih kencang lagi boleh, tapi ini tidak melemahkan RC ini. Ini sudah cukup banget. Apakah ESC-nya perlu upgrade? Enggak juga. Karena ini udah 50 ampere dan udah cukup banget. Untuk dimensi bodi yang seperti ini, motor 390 dengan ESC 50 ampere itu udah cukup. Jadi kedua komponen ini, elektro ini tidak melemahkan dari MN128. Jadi kalau butuh kecepatan yang lebih tinggi atau kuat powernya, kalian bisa upgrade. Tapi ini tidak lemah yang tidak wajib di upgrade. Jadi kalau MN128 kalian nggak perlu khawatir dengan ban oblak, karena di sininya asnya ini udah bagian penggeraknya sudah metal nih. Untuk beloknya dia nggak ada masalah dengan sesuatu yang oblak dari bannya itu. Selama kalian nggak ubah aneh-aneh itu nggak akan seperti rusak. Bannya juga bagus, ini udah lumayan bagus. Jadi kalau untuk bodi saya kasih nilai A+, ban ini saya kasih nilai A. Untuk servo yang wajib diganti karena dia itu semacam ya, nanti kalian kalau udah beli terus
Kalau permainan intens sekitar 2 minggu, nanti dia servonya agak tek 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 gitu, agak ngelambat dia untuk mau belok. Servonya wajib diganti. Terus habis itu kopel ya. Kopelnya kalau kalian belum rusak ya nggak usah diganti dulu. Biasanya saya pakai kopelnya pengganti upgradean WL Toys. Dia enteng dan ringan. Cuman kelemahan dari kopel itu pinnya gampang copot. Ya nggak gampang sih, cuman dia bisa seperti itu, pinnya copot gitu masalahnya. Ini baterainya 1500 mAh, jadi kalau kalian ngegas terus selama 25 menit dia habis. Ini untuk konsumsi daya baterai yang masih baru. Kalau normalnya itu mungkin sekitar 15 menit dengan gas yang nonstop. Jadi kalau mau masukin baterai ini agak sulit sebetulnya. Kalian harus pinter-pinter menempatkan baterainya dulu. Dan habis itu kalian klipnya dipasang di sini, jadi dia punya sistem klip. Oke. Di bagian sini ada on off-nya. Oke. Udah nyala sepertinya. Mode nyala tanpa terkonek baterai, dia klip-klip ya. Nah, ini baterai remote-nya. Jadi ini tidak termasuk di box-nya ya. Ini dibeli secara terpisah. Dia ukurannya AA, 2 biji butuhnya. Jadi kalau dia udah dihidupin, connect terus dia bunyi tutut gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngulas poin-poin penting yang kalian kalau mau beli RC ini. Pertama itu, dia lampu sennya itu sering tertutup dengan bumper ini. Sedangkan bumper ini penting kita buat untuk angkat RC-nya. Contoh ya, tuh. Dia lampu sennya sering banget ketutup sama bumper depan ini. Kemudian, ini itu cuman pajangan, bukan ada lampunya atau bisa nyala. Kalian harus pasang sendiri tuh lampunya. Kemudian bodinya itu dapat nilai A+. Dengan bahan-bahan seperti ini itu udah terbaik banget MN. Di MN128 ini. Kemudian untuk servonya dia itu masih belum cukup sebetulnya. Tapi kalau untuk main biasa masih bisa. Cuman kalau buat off-road dia akan jauh melemah ketika sudah beberapa kali off-roadan nih. Kalian bisa ganti nanti ataupun lihat tutorial nanti saya buat videonya. Untuk kecepatan tinggi dia itu kayak agak lebay, dia akan jedak gitu suaranya, dan pergerakannya memang cukup lebay. Jadi emang kalau gantengnya ini agak pelan sedikit baru terlihat lebih ganteng, karena juga dipengaruhin sama shocknya ini. Dia gampang banget ngepernya, jadi kayak lebih terlihat memang lebay. Poin selanjutnya itu ada di kopelnya masih plastik, dan saya pernah punya MN128 saya yang pertama itu rusaknya di kopel. Setelah itu masukin baterainya agak tidak mudah ya. Jadi kalian harus masukin bener-bener dulu baru diklip. Soalnya dia juga berpengaruh sama kabelnya kalau kalian paksain. Jadi bener-bener masukin dulu baru kalian klip. Kemudian pintunya bisa dibuka. Terus atapnya ini juga bisa dibuka. Kemudian rooftopnya ini masih plastik. Dan aku nggak pernah ngalamin patah di bagian rooftop sih, jadi ini aman. Untuk bannya sudah bagus, cuman saya merekomendasikan untuk bannya itu jangan yang terlalu berat, karena gearnya ini masih gimana ya, masih agak lemah lah untuk kita main upgrade ban yang terlalu berat, apalagi metal. Sebaiknya jangan. Kalau gear sama gearboxnya itu belum di upgrade, mending jangan ya. Untuk di belakang dia punya lampu sen, belok kiri belok kanan. Untuk maju mundur dia nggak punya lampu ataupun indikator apapun. Dan kalau mau dibandingkan dengan MN128 yang silver, saya lebih milih yang silver ya, karena
model catnya dia lebih mengkilap lebih dalam. Kalau ini ya dia mempertahankan warna oranye kan, berarti dia memang dominan untuk oranye, menunjukkan oranye ya. Ketika dia warnanya silver, dia itu menyatu dengan warna abunya. Jadi menurutku lebih mewah yang silver. Sasisnya udah metal. Untuk kualitas bahannya bagus. Sedangkan bumper kualitas bahannya itu masih kurang bagus. Kemudian apalagi bagian steeringnya ini masih kurang bagus. Kalau bisa kalian ganti metal, yang ini ganti metal saja. Kalau yang ini menurutku nggak usah malah, karena dia punya daya yang masih kuat. Tapi kalau ini tuh kayak bener-bener kendor ya. Untuk belok itu kayak agak masih kurang pakem atau kurang presisi. Iya, ini plastik padat. Housing gardannya, cover gardannya itu benar-benar kuat. Kemudian linknya ini tidak seberapa kuat ya, kayak sama bahannya yang ini nih dan yang ini. Depannya ini bisa dibuka, jadi kalau dibuka dia kelihatan gearboxnya. Gearboxnya ini spurnya masih kurang mantep, jadi kalau kalian awet mainnya tidak ada masalah ataupun nggak dipakai off-road, kemungkinan setelah udah agak lama gitu baru dia spurnya itu kena bagian gear yang paling besar itu, nanti dia agak sedikit rompal-rompal sedikit gitu, nanti kalian bisa ganti. Bagian tempat duduknya ini keren-keren loh, beneran deh, bahannya itu bagus, keras gitu. Kalau MN bodinya keren-keren banget sih. Dan cukup sekian video ini saya buat. Jadi kalau kalian yang mau beli, ini worth it untuk di harga 1 juta. Keren banget ini. Dan ini peringkat ketiga terbaik untuk RC harga 1 jutaan. Pertama itu Well Toys, kemudian MJX. Untuk seri-serinya nanti kapan-kapan saya kasih tahu. Kemudian selanjutnya juga saya mau nge-review kelemahan RC ini, gimana cara nanggulanginya juga. Dan aku mau compare beberapa warna yang saya punya, ada hitam, silver, sama yang ini. Jadi kalian bisa bandingin ya ntar. Sabar ya. Saya Ang dari Gaspol Plus, sampai jumpa.